Kembali di channel Pada Sebuah Koma bersama saya, Surya. Hari ini tim Pada Sebuah Koma berada di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Buat penikmat PSK, kalau penikmat PSK itu ingat dulu kita pernah membahas bagaimana mengenal lebih dekat Waliullah Mbah Hasan Munati dan Mbah Hasan Dipuro, serta membahas tentang Sendang Kalimah Thayyibah. Hari ini tim Pada Sebuah Koma kembali ke kompleks pemakaman Waliullah Mbah Hasan Munati Mbah Hasan Dipuro, tetapi yang akan kita bahas kali ini adalah orang-orang sakti atau orang-orang yang sangat berpengaruh di sekeliling Mbah Hasan Munati dan Mbah Hasan Dipuro. Tokoh pertama yang akan kita bahas, dan tepat di belakang saya ada Dewi Marfuah. Dewi Marfuah ini kalau teman-teman bisa lihat nanti ditulis Mbah Ratu Kedu, karena dipercaya beliau adalah putri dari keturunan Kedu, sedangkan Mbah Dewi Marfuah sendiri adalah garwa atau istri dari Mbah Hasan Munati. Tempat kedua yang kami kunjungi, jadi tepat di belakang kami sekarang ada makam Simbah Purwo Hadirono, yang konon cerita masyarakat beliau salah satu tokoh masyarakat waktu itu, tokoh penting yang ikut berperan aktif ketika mendirikan Masjid Nyatnyono. Jadi saya tadi sudah ngobrol sedikit banyak dengan salah satu tokoh masyarakat tentang Mbah Hadirono ini. Ternyata dulu ada sebuah kayu besar untuk membangun sebuah masjid, dan kayu itu ketika dibelah tidak bisa karena beliau melakukan tirakat, akhirnya kayu itu bisa dibelah. Jadi buat teman-teman penikmat PSK yang sowan ke Mbah Hasan Munati dan Mbah Hasan Dipuro, tidak ada salahnya ketika teman-teman semua juga mengunjungi ke makam-makam beliau. Jadi tadi sudah di Dewi Marfuah, sekarang Mbah Hadirono. Dan saya merasakan sesuatu yang memang luar biasa kuat di sini, sama seperti yang dirasakan tadi ketika di Dewi Marfuah. Nanti akan kita coba jelaskan lebih banyak lagi, karena kita masih akan mengunjungi tempat-tempat yang lain. Baik teman-teman, kita masih berada di kompleks pemakaman Mbah Hasan Munati dan Mbah Hasan Dipuro. Tempat ketiga yang kita kunjungi kali ini, di belakang
saya, tepat di belakang saya ini, beliau dikenal dengan nama Eyang Cendono. Jadi Eyang Cendono itu siapa? Menurut kami tim pada sebuah koma, beliau bukan orang sembarangan. Menurut kami beliau orang yang sangat sakti di masanya. Tapi sekali lagi versi kami, beliau beragama non-muslim. Ketika beliau berhadapan dengan Mbah Hasan Munati, mungkin waktu itu sempat terjadi pertempuran. Dan maaf, Eyang Cendono ini harus mengakui Mbah Hasan Munati lebih dari beliau secara keilmuan. Dan menurut info yang bisa dipercaya, beliau setelah bertemu dengan Mbah Hasan Munati, beliau menyatakan diri sebagai abdi dalam beliau, abdi dalam dari Mbah Hasan Munati. Jadi tempat ini juga sangat layak buat teman-teman penikmat PSK kunjungi, hanya sekedar untuk membacakan Al-Fatihah dan sebagainya. Tapi dapat dipastikan beliau meninggal sebagai seorang mu'alaf atau beragama Islam. Baik teman-teman, tempat berikutnya yang kita kunjungi ada Mbah Ki Ageng Senggiringan, atau nanti bisa teman-teman lihat karena tulisan di depan ini agak sedikit berbeda dengan penyebutan warga masyarakat setempat. Jadi buat teman-teman ketahui, Ki Ageng Senggiringan ini garda terdepan atau dapat dibilang panglima perang pada masanya. Jadi Ki Ageng Senggiringan ini punya anak buah yang tidak sedikit, dan kalau dapat dibilang orang zaman dulu mengatakan beliau itu pilih tanding atau Sakti Mandraguna. Ini luar biasa teman-teman. Wah, auranya memang beda dengan makam-makam yang sudah tadi di depan kita kunjungi. Untuk ngomong di sini saja, saya tadi butuh izin yang luar biasa, agak sedikit lama lah. Tapi intinya kami tim pada sebuah koma tidak akan uka-uka di sini, hanya menjelaskan beliau itu orang sakti di masanya, orang yang pilih tanding tetapi taat beribadah dan benar-benar taatin kepada guru. Ini yang memang pembelajaran bagi kita semua. Orang sekarang ini bagaimana bisa seperti Ki Ageng Senggiringan ini. Ini luar biasa menurut saya. Nanti setelah ini kita akan menuju ke tempat yang lain. Tempat terakhir yang kita kunjungi yaitu ada makam dari Raden Arifin. Raden Arifin ini putra dari Mbah Hasan Dipuro. Mengapa ini spesial bagi kami tim pada sebuah koma? Jadi kalau kami bisa bercerita, kalau kami boleh bercerita itu, kalau dikatakan sakti tergantung bagaimana orang menyikapi. Tetapi yang jelas kenapa spesial dari tempat-tempat tadi yang sudah kita kunjungi, mereka punya kelebihan masing-masing. Dan buat teman-teman penikmat pada sebuah koma, ketika ingin mengunjungi tempat ini, yakinkan dalam hati untuk mencari ilmu. Jadi beliau salah satu ahli kitab dari putra-putra Mbah Hasan Dipuro. Beliau ahli kitab. Dari sekian banyak putranya, beliau orang yang paling menguasai dalam hal kitab.
Itu saja teman-teman, explore sejarah kita hari ini. Jadi sebenarnya di kompleks Basan Munir dan Basan Dipura ini masih banyak lagi, tetapi mungkin lain kali kita akan coba explore lebih dalam lagi. Ketika kita sudah berbicara tentang sejarah, jangan pernah paksakan pemikiran kalian, karena sejarah tergantung siapa yang mencatatkan. Jangan ada ketakutan, kuatkan iman, tetap percaya pada Tuhan, karena kita hidup berdampingan.